Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberi anugerah kesehatan, kebahagiaan yang mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berbagai kenikmatan itu sejak kita dilahirkan di dunia ini hingga saat ini. Marilah kita buktikan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikannya dengan meningkatkan ketakwaan kita, menambah, memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita baik dalam keadaan apapun yang kita alami pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran kepada kita untuk meniti, untuk mengikuti apa saja yang menjadi hal-hal yang harus kita ikuti, yang diperintahkan oleh Allah, untuk menjadikan kita umat-umat yang baik dan umat-umat yang berakhlak mulia. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad diutus di alam ini, disampaikan dalam suatu hadis Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dikatakan di dalam hadis itu bisa kita gambarkan sebagaimana apa yang ada di dalam ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Pada ayat ini sebenarnya kita dikasih contoh oleh Allah bahwa kita diperintah untuk menyembah Allah dan tiada lain selain itu. Kemudian setelah kita mampu menyembah Allah dengan baik, mampu mentauhidkan Allah dengan baik, maka dianjurkan kepada kita wabil walidaini ihsana, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tahu pada zaman sekarang ini, saking sibuknya seseorang terkadang tidak sempat untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan jarang sekali berhubungan, apalagi kita bersilaturahmi kepada orang tua kita. Akan tetapi itu tidak semua. Akan tetapi kita bisa melihat atau bahkan diri kita punya orang tua yang jauh di kampung, yang jauh di seberang sana, yang mungkin kita jarang sekali bersilaturahmi kecuali pada hari raya Lebaran saja. Bahkan kita melihat dunia atau negara-negara yang lain, saking sibuknya dengan urusan dunia, maka mereka melalaikan orang tuanya, sehingga orang-orang tua yang sudah tua renta, yang tidak punya sanak famili, dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari anak-anaknya. Maka di sini Islam menentang semua itu. Maka disampaikan di dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana. Jangan sampai kita seperti orang-orang
Bahkan di surat kabar kita pernah membaca ada undang-undang yang diundangkan bahwa setiap orang harus mengunjungi orang tuanya, dan itu wajib. Itu saya baca beberapa waktu lalu di sebuah media bahwa orang Cina diwajibkan untuk mengunjungi orang tuanya. Itu betapa dunia persaingan kehidupan yang mungkin dirasakan sulit sehingga untuk datang ke orang tuanya, apalagi membiayainya atau memberi hal-hal yang bisa menyambung kehidupan orang tuanya, itu sangat disayang atau sangat berat sekali anak-anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga kita sebagai umat Islam kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini sehingga kita tidak sampai menelantarkan orang tua kita, apalagi orang tua kita tidak punya satu atau beberapa anak yang lain yang bisa menghidupi beliau ketika di masa tuanya. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya masih banyak uraian dari ayat ini, namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fokus pada bagaimana kita harus memuliakan orang tua. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, nadat imra'atun ibnaha wa huwa bi saumati qalat ya Jurayj qala Allahumma ummi wa salati. Mungkin sebagian kita pernah mendengar kisah tentang Jurayj, seorang ahli ibadah yang membangun tempat ibadahnya, kemudian memakmurkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Akan tetapi pada suatu saat ibunya memanggil, wahai Jurayj, sementara Jurayj ini sedang sholat. Lalu di dalam benaknya dia bimbang, adakah saya memenuhi panggilan ibu saya ataukah saya meneruskan sholat saya. Kemudian Jurayj ini terus melanjutkan sholatnya dan membiarkan ibunya tidak terjawab. Di hari kedua kemudian ibunya kembali lagi, pada suatu pagi memanggil Jurayj. Jurayj pun sedang sholat. Kemudian bimbang, adakah ibu saya ataukah sholat saya yang saya pilih. Kemudian dia tetap memilih sholatnya. Hingga pada suatu hari ketiga kalinya kejadian, ibunya memanggil, wahai Jurayj. Ternyata tidak ada jawaban, dan Jurayj memang sedang sholat. Jurayj pun bimbang, adakah ibu saya ataukah sholat saya yang saya teruskan. Jurayj tetap meneruskan sholatnya. Sang ibu yang mungkin sudah berkali-kali atau mungkin ketiga kalinya memanggil seperti itu dan tidak terjawab, maka secara tidak sengaja atau secara efek dari refleks kejengkelannya, ibunya berdoa, ya Allah, jangan matikanlah si Jurayj anakku itu sebelum dia melihat pelacur. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, hingga pada suatu saat ada seorang perempuan yang mencoba menggoda Jurayj, menggoda sehebat-hebatnya, akan tetapi Jurayj tidak bergeming dari tempat ibadahnya itu. Beberapa hari dilakukan terus-menerus, dilakukan akan tetapi tidak berhasil juga. Hingga kemudian perempuan itu melakukan upaya yang dilakukan bagaimana supaya Jurayj ini jatuh di mata orang-orang yang di kampungnya. Karena di situ Jurayj dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Hingga kemudian seorang perempuan ini melakukan suatu hal yang menjadikan dia hamil, dan setelah hamil lalu melahirkan, dan setelah melahirkan orang bertanya, siapa bapaknya anak ini? Kemudian pelacur itu mengatakan bapaknya adalah Jurayj. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi ketika orang dikatakan atau mungkin dituduh seperti itu, maka masyarakat ramai, kaumnya yang asalnya mengetahui bahwa Jurayj adalah ahli ibadah, kemudian ramai-ramai menghakiminya, memukuli Jurayj. Dan kemudian Jurayj bertanya, wahai kaum, ada apa ini? Kemudian kaumnya, kau telah berzina. Wahai kaum, janganlah kau menuduhku seperti itu. Jika benar begitu, mana bayi itu? Kemudian didatangkanlah seorang bayi itu yang difitnahkan kepada Jurayj bahwa dia adalah hasil dari Jurayj dan sang pelacur itu. Kemudian ditanya, wahai fulan, siapa bapakmu? Atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bayi itu bisa
berucap dan berkata bahwa bapakku adalah seorang pengembala. Ini di dalam hadis bisa kita pahami secara jelas bahwa ada beberapa hikmah di balik kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kisahnya Juraij ini. Satu di antaranya adalah Juraij adalah orang yang ahli ibadah, yang membuat tempat ibadahnya dengan tangannya sendiri, kemudian dia memakmurkannya. Itu satu hikmah yang bisa kita ambil dari suatu sisi, bahwa kadang kita membangun sebuah tempat ibadah akan tetapi kita tidak memakmurkannya, tidak melakukan ibadah di tempat yang kita bangun. Apalagi sudah kita tidak membangunnya dan tidak memakmurkannya, itu terlebih sangat-sangat kurang etis bagi kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, kalau kita bisa melihat dari apa yang terjadi pada Juraij dan ibunya adalah suatu kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya, utamanya kepada seorang ibu. Kita bisa melihat bahwa bagaimanapun ibu kita, bagaimanapun keadaannya, itu tetap beliau adalah ibu kita, yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang mungkin melakukan riadoh untuk keberhasilan kita, dan mungkin menahan sakit-sakit untuk keberhasilan kita, atau bahkan untuk lahirnya kita, beliau rela bersakit-sakit yang mungkin kita tidak bisa membayangkan betapa sakitnya. Bahkan kita bisa mengenal bahwa kebaikan seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan seorang ibu. Maka disitulah kemudian dikatakan, di dalam hadis lain dikatakan, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah doanya seorang ibu. Maka janganlah sampai kita membuat ibu kita merasa jengkel lalu berdoa, dan berdoa yang tidak baik untuk kita. Pun juga barangkali kita punya istri, barangkali kita punya anak yang akan menjadi seorang ibu, kita juga harus mengajari agar seorang ibu itu tidak terlalu cepat untuk mendoakan buruk kepada anaknya, meskipun dalam keadaan yang menjengkelkan. Terkadang sebagai keluarga, sebagai manusia, kita diuji oleh Allah dari anak-anak kita, dibuat kitanya jengkel, sehingga kita akan terpancing untuk mendoakan dengan doa-doa yang kurang baik. Akan tetapi kemudian ketika doa itu mustajab, maka kadang-kadang seorang ibu itu menyesalinya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, dari yang hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, kita juga mengambil hikmah dari sisi lain. Bisa dikatakan bahwa orang yang beribadah akan diuji, termasuk Juraij. Jadi orang yang sudah beribadah itu akan diuji. Untuk apa? Agar seseorang itu tidak merasa suci. Karena apa? Kalau seseorang merasa suci, maka dia akan menjadi sombong, dan mungkin akan mengkafir-kafirkan yang lain, atau bahkan akan mengapling-apling surga dan neraka sesuai dengan keinginannya. Di situ kita bisa melihat bahwa Juraij yang ahli ibadah, yang terkenal di kaumnya, itu akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sesuai. Akan tetapi ketika Juraij, akan tetapi ketika seseorang itu diuji oleh Allah, kemudian dia lulus dari ujian itu, maka Allah akan memberi hadiah, bermacam-macam hadiah yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan kepada Juraij ini adalah kelebihan, yaitu ketika dia difitnah, dan ketika itu dibuktikan dengan saksi yang membebaskan dirinya dari fitnah itu, yaitu seorang bayi yang bisa bicara. Dari satu sisi kita bisa melihat seorang ahli ibadah, ketika sudah beribadah sekuat tenaga, kita juga akan tahu ujiannya akan semakin berat. Akan tetapi ketika lulus dari ujian-ujian itu, insya Allah Allah akan memberikan pelindung, penyelamat yang sesuai dengan ketentuan dan masa-masa yang diperlukan oleh orang itu. Kemudian hikmah yang lain adalah, siapapun seorang ibu itu adalah doanya mustajab. Mungkin kita mengatakan, atau mungkin kita punya pendirian yang berbeda sedikit, atau berbeda pandangan sedikit dengan ibu dalam hal-hal yang tidak utama, atau mungkin dalam hal furu'iyah ibadah. Jangan sampai kemudian kita berani melawan ibu. Bagaimanapun seorang ibu, doanya adalah mustajabah. Kemudian hikmah yang lain juga kita bisa ambil, mendahulukan yang wajib dan mengalahkan yang sunnah. Di sini kita bisa melihat bahwa Juraij ini melakukan sholat di pagi hari.
Karena ini pengalaman adalah sebelum Islam datang, akan tetapi ini adalah akhlak-akhlak yang mulia yang diwariskan oleh orang-orang yang dahulu, yang dicatat oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan kita untuk mengikuti akhlak-akhlak yang baik. Itu kita dilarang mengutamakan sunnah dibanding yang wajib. Kita tahu bahwa menjawab panggilan seorang ibu adalah wajib hukumnya dibanding melakukan sholat duha kalau untuk saat kita sekarang ini. Nah, ketika kita melakukan sholat duha dan seorang ibu kita memanggil, maka lebih baik dituruti saja panggilan ibunya. Di sini kita bisa melihat jangan sampai kita seperti Jures. Kalau kita mampu nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu kita berbahaya sekali dengan doa-doa yang dilontarkan oleh seorang ibu. Kita juga melihat di sini ibunya Juret mendoakan tidak buruk, akan tetapi hanya mendoakan Juret agar melihat wajah pelacur. Karena apa? Karena selama ini Juret itu seolah-olah tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melihat seorang wanita. Karena saking jungkung ibadahnya, saking kuat ibadahnya, maka ibunya hanya mendoakan, janganlah engkau matikan ya Allah anakku itu hingga dia melihat wajahnya seorang pelacur. Untung doanya masih baik. Coba kalau doanya orang-orang yang kita kenal, orang-orang dekat kita, kadang-kadang kalau mendoakan bisa yang tidak baik, bahkan macam-macam. Kemudian dari hikmah yang selanjutnya kita juga bisa melihat kita dilarang menuduh seseorang melakukan zina kecuali ada bukti dan saksi. Di dalam aturan yang kita ikuti di dalam Islam adalah harus punya saksi atau 4 orang saksi laki-laki, atau ada bukti atau ada pengakuan. Maka siapapun yang tahu, yang tidak cukup bukti, tidak cukup saksi, kita dilarang menuduh orang atau bahkan memfitnahnya. Kalau Juret ini posisinya adalah sudah dituduh, difitnah juga. Maka di dalam Islam kita dilarang, kita untuk hati-hati bagaimanapun keadaan seseorang itu, bagaimanapun keadaannya, kita dilarang untuk menuduh seseorang berzina ketika kita tidak punya bukti atau tidak punya saksi. Itu pun harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam ajaran Islam yang sudah kita kenal. Kita juga mengenal bahwa termasuk seperti itu adalah kejadian ketika lahirnya Nabi Isa. Siti Maryam pun dituduh berzina karena punya anak tidak punya suami. Nah, kadang-kadang kita ketika menggunakan akal kita, menganggap setiap orang yang punya anak lalu wajib punya suami, itu juga sangat berbahaya ketika kita tidak punya saksi dan bukti. Jangan sampai kita punya tuduhan seperti apa yang dituduhkan orang-orang kaumnya Nabi Musa ketika Isa lahir. Para jamaah yang berbahagia, dari hadis ini sangat jelas sekali bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu kita khususnya. Di dalam ayat lain dikatakan juga ada tentang bagaimana kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa la malaikat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Banyak sekali sebenarnya kita yang harus kita lakukan untuk berbuat baik. Kita baru bahas tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Masih ada lagi yang diajarkan dalam Al-Quran, dengan kerabat dekat, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin, dengan tetangga-tetangga dekat dan tetangga-tetangga yang bersebelahan, atau mungkin dengan teman-teman satu ruangan, atau dengan orang-orang yang sedang dalam perjalanan fisabilillah, atau dengan para pembantu, atau dengan para budak. Kita juga harus punya akhlak-akhlak yang baik. Maka kita tidak boleh semena-mena terhadap mereka semua, sesuai dengan aturan yang diberikan Allah melalui Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.